Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh semangat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Ngasem, Bapak Dr. Muhammad Alvin Hilmi, MPD MM. Yang terhormat Ibu Fasilitator Nasional, Ibu Nuris Sadriatul Muslamah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan dalam acara pendampingan berbagi praktik baik implementasi on the job learning. Izinkan saya membacakan rundown kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sesi foto bersama. Selanjutnya ada paparan presentasi hasil implementasi 2 jurus oleh calon Masda. Selanjutnya penyampaian teknis laporan oleh Ibu Nuris. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, testimoni, doa serta penutup. Baik, hadirin sekalian, dengan penuh semangat dan rasa syukur, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Menyambut menuju acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ngasem, Bapak Dr. Muhammad Alvin Hilmi, MPD MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Nuris selaku pendamping kegiatan implementasi dan Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 1 Ngasem yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan, melaksanakan kita sama-sama belajar untuk penguatan ibadah kita selaku pendidik, selaku pengajar, selaku pembimbing dari anak-anak kita. Dan insyaallah kita harus lebih sabar dalam menghadapi anak-anak kita. Sholawat beserta salam kita sampaikan pada junjungan kita, khususnya untuk Bapak dan Ibu yang beragama Islam, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita harus pertama mengenal diri kita, lingkungan kita. Yang jelas SMK Negeri 1 Ngasem ini sebuah lembaga kejuruan, sebuah lembaga vokasi. Kalau kita lihat lembaga ini harus dikuatkan, karena arti vokasi itu, vokari itu artinya panggilan jiwa. Berarti kita kebetulan dari BK, khususnya ini BK ya, punya BK itu harus memberikan softnya, soft kognitifnya, artinya harus benar-benar menjadikan penguatan terhadap anak kita. Maka dari itu kali ini adalah merupakan implementasi. Jadi prakteknya gimana, penerapannya gimana, Bapak dan Ibu selaku bimbingan karir. Kita mengenal bahwa SMK kita ada 5M-nya. Ya, yang pertama mendidik, mengajar, membimbing,
melatih, yang terakhir adalah menghantar. Dalam hal menghantar ini adalah ada beberapa ya sesuai dengan program pemerintah, yaitu apa itu? BMW-nya bekerjakah, melanjutkankah, atau berwirausaha. Itu menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi sejak awal benar-benar kita selaku anggota pimpinan karir BK harus tahu potensi dari data tersebut. Makanya kita sampaikan kepada anak-anak kita, kalau kita lihat bagaimana sejarah sekolah kejuruan, Bapak dan Ibu sudah ngajar bertahun-tahun di SMK ini. Bagaimana latar belakang sekolah kejuruan tersebut? Misalkan suatu contoh ini bagaimana munculnya revolusi industri. Karena kita tidak lepas dengan industri sudah dulu. Jadi saya katakan vokasi dari vokasi artinya panggilan. Ini kan salah satu revolusi industri yang ada di Eropa. Latar belakangnya penemuan mesin uap misalkan. Dengan ada penemuan mesin uap itu termasuk peradaban manusia sudah berubah. Maka dari itu untuk mengembangkan, untuk mengimplementasikan pada saat itu dia memanggil pemuda-pemuda atau siswa-siswa untuk dididik, dilatih untuk mengembangkan peningkatan pada dunia usaha, dunia industri pada saat ini. Di Jepang memerlukan tentara, juga ada sekolah memanggil pemudanya dibelajari sebagai tentara, dan seterusnya. Itulah gambaran-gambaran sekolah vokasi. Sampai saat ini ternyata perkembangannya luar biasa. Perlu kita catat ya, pada ini kebetulan Indonesia ini dijajah oleh orang-orang Eropa. Mungkin dari sini Bapak dan Ibu bisa meluruskan visi misi sekolah kejuruan. Ya. Makanya dulu sejak awal main power approach-nya, ya apa bahasanya? Belanda pada saat menjajah juga memerlukan itu, maka muncullah peninggalan dia. Ada sekolah ST, ngajar STM, SEMEA, SMK, dan seterusnya. Itu adalah sebenarnya adalah main power approach. Artinya kalau kita sudah menjadikan sebuah fondasi anak-anak ini dikuatkan. Nah, kalau sampai yang jurusan perhotelan tentunya panggilan jiwa untuk mengembangkan ilmu perhotelan, nantinya bisa bekerja sebagai karyawan hotel atau pemilik hotel. Maka dari itu nanti bagaimana bahasanya, bagaimana caranya Bapak Ibu BK ini menerapkan, menguatkan anak didiknya mempunyai harapan seperti itu. Tentunya Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru tidak bisa lepas dari sebuah pendidikan, khususnya anak mereka tidak bisa lepas dari sebuah sistem pendidikan vokasi. Apalagi kita sudah memberikan ada beberapa basis ya, ada sekolah industri. Itu benar-benarnya bagaimana kita lembaga ini untuk lebih dekat ya, baik budayanya, komunikasinya, ataupun kitanya sebagai siswa yang dipersiapkan untuk bekerja di industri. Nah, berhubung program pemerintah saat ini memberikan opsi-opsi, akhirnya vokasi ini pecah menjadi dua aliran. Berikutnya aliran apa? Aliran timur Amerika, development approach, pengembangan. Nah, ini mana yang kita pakai ini Bapak dan Ibu tahu. Yang jelas kalau di SMK
Negeri 1 Ngasem ini, ya, ini implementasi ya. Saya mengarah ke apa namanya manpower approach. Bagaimana anak-anak ini langsung bekerja, langsung kuliah atau langsung berbuka usaha. Nggak kalian dipinter dhisik kok bar golek penggawean dhewe secara pribadi. Kalau kita sistem manpower kita bimbing, kita hantar. Ini sudah jeruning langkah-langkah yang selama ini sudah kita terapkan bagaimana penguatan terhadap BKH-nya tahun ini. Saya gencarkan. Maka dari itu ini aja kalau seandainya semua menjadi satu fokus titik, sekolah kita akan besar. Ini tadi perhotelan sudah kita sampaikan bagaimana sih kaidahnya mengenal sekolah kejuruan dulu. Kalau sudah mengenal sekolah kejuruan, ya baru kita sampaikan benar-benar kejuruan ini merasa dipanggil sama negara untuk mengembangkan keilmuannya. Sebenarnya secara dikata dan sebenarnya itu sekolah vokasi itu. Dan benar nanti model-model kita membutuhkan pasukan 1000, saya ngambil 1000. Tentunya dipilih sing shock kognitifnya, shock fisiknya yang baik. Nah, itu kita arahnya pemerintah arah dengan adanya itu, ya, dengan adanya sehingga pengangguran bisa ditekan. Tidak perlu pinter-pinter sama karena itu bagian yang SMA. Ya. Artinya kita benar-benar lebih baik cerdas, menempatkan sesuatu yang tepat itu rawan cerdas. Kalau pinter biasanya mungkin di bahasanya orang BK itu sukinau maka akhirnya hafal dan seterusnya. Tapi lah cerdas itu sudah implementasi penerapan dari apa yang dipelajari, apa yang dikerjakan, apa yang dari pengalaman. Dan mohon maaf ini sebenarnya saya segera pergi ya kegiatan ini. Saya ingin berdiskusi bagaimana mengarahkan sekolah vokasi, sekolah SMK ini benar-benar sekolah SMK. Makanya Bapak dan Ibu kalau ajar mulai besok saya lihat fotonya ada 3 kali. Apalagi kosong. Yang jelas dipentingkan di sekolah vokasi adalah perilaku atau biofilosofisasi. Nggak ditinggal nono lah kan nyatane ruanganku kita duit pecah kabeh. Jadi ruangan PKK. PKK itu tujuan internasional mencari granit tak tok. Ya, jadi kita juga harus tahu namanya indahsa. Prekognitifnya atau subkognitifnya dua instruksi. Makanya Bapak dan Ibu kalau sudah mengajar itu instruksinya apa? Ini yang saya sampaikan. Contohnya mau mengajar matematika, pembimbingan dan sebagainya ataupun aljabar itu hal yang diperlukan di aljabar itu apa? Asik. Pertama konsentrasi, makanya berdoa dulu. Dengan berdoa ini berarti kita siap untuk melaksanakan tugas berikutnya. Langsung ke mana? Buka langsung jangan seperti itu. Kalau sekolah perilaku disiapkan dulu, ditoto hati ini. Ditoto hati ini sampai dia siap menerima pelajaran, siap menerima instruksi, siap menerima informasi, siap menerima pekerjaan. Ya kan baiknya itu, misalkan sebelum kerja doa dulu, terus instruksi. Ini kelompok ini mencari karena ini memecah, mencari karburator, itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu saya lihat dari jauh. Kalau kita sebagai kawan sekolah vokasi itu harus saya cek. Ujung-ujung teko-teko urungan instruksi teko instruktur atau guru ini bocah njuk alat itu salah. Ya, salah. Makanya mari kita belajar bersama-sama. Sekolah ini kita benahi menjadi lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, sehingga nanti generasi cerdas dan generasi sehat akan kita peroleh. Nah, selain itu harus sekolah tidak bagus nanti ada
jalur-jalur itu akan saya benahi lagi. Memang harus ada banyak aturan. Jangan joyful tenanan, joyful nak durungi apa namanya dulu pelajaran praktek keplok-keplok satu tanah itu. Ini saya belum mendapat sampai sekarang saya diskusi lagi. Tetapi kalau sekolah vokasi itu harus benar-benar kita tahu amoroso ya, bisa merasakannya. Olahraga, olah rasa, olah kasar perlu. Apakah kita hanya perlu senang-senang saja? Tidak. Ya. Contohnya orang TKR kemarin saya kesana survei di pabrik Toyota, saya suruh satu mobil memerlukan waktu cuma 65 detik. Apa yang diperlukan? Satu teknologi. Yang kita siapkan adalah tenaga kerja, manpowernya. Manpower sehat harus. Kasih gimana? Ngadep bekerja. Karena bekerjanya dia berdiri. Makanya olahraga tak panggil nyako bawa ini global dan normal. Tujuannya tetap menguatkan otot. Sampai ini lebah, tangan ini punya mata ya. Ayo di umur menang di umur 5. Itu tanpa dilihat. Itulah konsep-konsep sekolah vokasi. Ya. Untuk menaik olahraga bikin imbang kemudian ngalih. Nah, kalau sekarang saya mati, saya melempar seperti itu. Oke, itu nanti PR-nya penguatan terhadap BK ini undangnya untuk BK semua ya. Lah, guru mapel lagi. Yang jelas kita yang jelas itu guru mapel itu adalah penguatan dari apa untuk mata pelajaran kejuruan. Kejuruan ada dasar, ya. Nah ini di dalamnya ada matematika, ya itu harus implementasinya, penerapannya harus kejuruan masing-masing. Ya. Jadi matematika teknik itu apa yang penting itu harus dikuatkan itu. Matematika apa namanya? Bukan yang lain, misalkan perhotelan, tentunya beda. Kalau sampai muncul, ya Pak Hasim sebagai guru mata pelajaran matematika, nyekel program, nyekel teknik, nyekel TKJ itu kurikulum tak tulis. Harus benar-benar Bapak dan Ibu mata pelajaran itu juga meresapi intisarinya apa yang harus disampaikan pada jurusan tersebut. Pak Hasim matematika ngajar jurusan apa? Ya, masuk. Ya. Jadi jangan waktu membuat industri, maka dilihat apa-apa yang memerlukan konsep-konsep matematika seperti itu. Terus haji kan harus produktif. Dua loh, bahasa Indonesia. Ulang apa saja? Coba. Ya, masuk. Nah, itu maksud saya yang harus kita pikirkan. Saya di sini memang benar ada dua tipe, Pak. Kepala sekolah yang berkewajiban dan kepala sekolah yang apa istilahnya batalin kewajiban. Kalau saya yang berkewajiban merubah. Kalau saya sempat tidak bisa merubah ini loh, kami lihat ini masih berapa tahun sudah seperti ini. Nuansa vokasinya tampak. Saya mau diberi kesempatan untuk sampai sekolah untuk di vokasi itu. Maaf, ilmu saya terapkan baik di Indonesia maupun di UGM Malaysia. Kadang teman-teman loh, Pak Alvin sampai ke Panggang, kok nggak mau naik ke Panggang ini? Nah semua, kalau nggak mau naik tahun 19 itu kebetulan ada sedikit prestasi ya, jadi kepala sekolah provinsi sudah naik saya. Saya juga nih anak saya kecil-kecil, waduh kalau saya di sana-sana, akhirnya alhamdulillah. Karena orang tua itu lebih bertanggung jawab terhadap anaknya dan diserahkan ke sekolah. Tapi sudah saya sampaikan pada
Bapak dan Ibu wali murid wali siswa. Bapak dan Ibu harus membentuk soft kognitifnya di rumah. Apa itu unggah-ungguh tempat waktu disiplin sejak kecil di kita melanjutkan. Kalau saya dulu masih sekolah loh Pak, biasa di jewen ini koplain. Saya dulu STM pertama tahun 94 dulu otomotif. Nah, karena singkat dengan saya. Tapi orangnya orang tuanya ngabar. Orangnya orang tuanya ngelaporin polisi. Ini STM menunggu rata-rata. Nah sekarang nggak tahu kan STM itu Pak. Muridnya dicegat kuburan, premannya tak boleh. Sama seperti itu saya. Makanya itu sampai sekarang terbawa sebagai karakter. Dan justru apa masalah saya lebih baik menghadapi dulu, mencontoh. Pelajaran yang baik itu untuk vokasi adalah memberi contoh. Siswanya meniru. Nah, harus diniru ono awake dadi guru kalau dadi instruktur itu harus hati-hati. Nah kalau dulu kan sebelum ngajar misalkan Pak Irwan ya dari guru otomotif, bocah awake contoh nyetel kerek langsung buyar di sini. Tak contoh ini bisa lah ini kan. Unsur-unsur vokasi seperti itu. Oke. Beri waktu berapa? Mana jadi itu? Maaf ibu saya ini lagi zona sama teman-teman ya. Jadi kita harus satu visi Pak. Jadi guru yang berkewajiban atau batal kewajiban. Enak. Kalau saya Pak seperti teman-teman jero panen aman Pak, saya tiap hari gajian sama TPP ini. Tapi tidak saya terjun. Sampai kosong umpet tak gulen. Betul Pak. Terus nggak tahu mudah-mudahan yang sadar akan itu nggak membenci saya. Misalnya dalam ini udah nampak semuanya kita nuansa-nuansanya seperti ini ya. Makanya nanti BK ini ya yang lebih memfilter, lebih mengarahkan perilaku behavior edukasi itu dengan harus sering-sering kerjasama sama wali kelas dan wali siswa kan ya. Ya ini cerita sedikit teman-teman. Saya waktu kuliah itu ya mengamati sekolah vokasi Proton Malaysia. Muridnya masih 40. Di sini guru nenem justru. Di sini ada guru kebangsaan namanya. Guru kebangsaan itu BK di dalamnya, mental guru agama di dalamnya. Terus guru ahli-ahli sains dan guru yang ketiga itu guru praktek. Itu sekolah vokasi. Nah, Malaysia ya jajan mana kalau kita lihat? Juga jajan orang-orang Eropa. SMK mulai berubah ini tokoh Indonesia yang namanya Amin Nasution di sekolahnya Pak Harto dari Amerika. Mulai-mulai gawe aliran baru, ST dihapus, SPN dihapus, semuanya dihapus jadi seperti ini. Ya. Kemudian itu yang zaman bijan itu teknik toh. Ini saya cerita poin ini ya. Pernah Bapak Ibu berpikiran seperti itu? Ya. Kalau kita juga ingat kemudian zaman jadi guru praktek ya, mungkin ayahnya dari domestik kepelahan lah. Kumpulnya Jawa, Pak Bener jabain gitu. Itu perlu pendidik. Nah, ini jadi zaman ini kayaknya namanya adab itu utama. Nah sekarang rakyat umur dilabori polisi ya. Ya. Tapi saya tahu siswa kita enggak. Nanti dilabori polisinya enggak, tapi saya buka diskusi saya. Kebetulan saya juga ada sekarang dilamar jadi PGRI saya. Jadi ketua badan usaha PGRI yang berdiri ya. Nanti kebetulan Prof. Amin yang jadi perhanisan dari UM ini menjadi kalau ada peluang-peluang dulu yang kasih.
Ya, terima kasih ya. Saya kalau cerita mengasih maaf Ibu, ngajar mana? Oh, tak kira Ibu dosen ya? Oh, gini. Selamat malam itu. Dari jurusan apa? BK. BK ini ya teko barang di sini, salaman menyapa. Ayo, Munio, anak ngomong Pak, kalau terjadi apa-apa ini apa? Pernah mendengar saya? Kita sapa. Assalamualaikum pagi di situ, udah puasa dan lain Pak. Ya boleh. Kita nyapa tak? Tenang dong. Betul kita sapa, makanya sekarang kalau satu angka namanya kita benar yang baik. Oke. Pak Hasim mau menyapa terus. Walaupun sekarang jadi BKK, biasanya kesiswaannya menyapa, Pak Anu dia menyapa. Ayam jarang-jarang. Rasanya menyapa pagi itu luar biasa. Saya Pak Anu Haji kemudian menyapa juga. Nah iya, sepele kan itu, benar-benar unsur fisik. Kita ke keluarga, anak-anak itu disapa. Akhirnya berbuat jelek itu izin malu. Dengan sering menyapa itu mengikis budaya malu. Ayo sing sapa budaya api-api orang. Ayo padha dicene ngomong BK ini. Sing sering mbok sapa salaman karo aku dadi bocah pelajar enggak? Mungkin mah. Mungkin saya harus ini di Babel adin ya kegiatan. Enggak tahu kalau tahu dicampur wakil ketua ya. Sehingga harus ada. Terima kasih Bu. Kita sadarkan, kita samakan persepsi bahwa kita wujudkan SMK Negeri 1 Lasem benar-benar menjadi sekolah vokasi. Siapa yang kalau ulang tidak dikasih sudah kalau pulang salam dulu disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pelajaran ini aljabar apa misalkan bilang eksponen. Jika gambaran bisa eksponen ini kayak apa? Oh, ini kan sebenarnya jadi kondektor bus itu gampang. Kalau mau kita lumpur misalkan. Oh, ini kamu jumlahnya seket, kayaknya penumpangnya loro, karena tahu itu loh implementasi atau aplikasi matematika. Orang di strategi di loro atau misalnya jadi kondektor misalkan. Itu sekali kami sampaikan. Berarti mengajari anak-anak kita itu kreatif. Ya, misalkan ada metrik, ya, kalau menawa sebenarnya jadi kondektor bis, sesuai apa? Sampai lagi mengenai informasi ini, kalau Pak Hasim guru matematika, ya, bikinlah perlengkap dari saya ketemu, ternyata yang dijelok orang hitung itu. Kalau ini kesepapat, tapi saya ketemu dikurangi, ada saya peluru, ini kan yang lagi ilmu yang benar tapi jarang kesulitan. Tapi mbok langsung mbok ping-pingan ngono penerapan ini masyarakat itu tidak benar. Kabeh ae pelajaran apa Mas. Nggih. Sampai ngono to ya. Saya ingin menyapa dan menyinggung sing tak goleki dhisik sapa? Kan bicara. Pak Andi ini orang. Alhamdulillah. Nanti kalau jadi pelajar seperti itu Pak, kita di lingkungan mana kita keluarga. Jangan nuansa SMA, apalagi nuansa TK. Kita nuansa vokasi. Mungkin itu. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Implementasi dan seterusnya dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Alvin Hilmi, MPDFM atas sambutan dan arahannya. Semoga pesan yang disampaikan
waktu dan tempat kami persilakan. Saya mau izin Bu di Babel di oke, bentar ya. Oh iya Pak. Pakai handphone dulu ya. 3, 2, 1 lagi. 3, 2, 1. Oke, sekarang pakai kamera. Oh, jempolnya. Oh iya. Oke, jempol. 3, 2, 1 jempol. Gaya bebas mungkin Pak. Oh, iya. Oke. Siap. 3, 2, 1. Sekarang pakai kamera ya. 3, 2, 1. Oke, lagi 3, 2, 1. Oke, jempolnya Pak. Ya. Jempolnya dulu. 3, 2, 1. Oke, gaya apa ini? Bisa. 3, 2, 1. Namun. Mohon izin kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini kita bisa bermuajahah di musyawarah di aula SMK Negeri 1 Ngasem. Alhamdulillah, puji syukur kita lanjutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan tetap semangat kita mengikuti kegiatan implementasi yang diadakan oleh Pak Fandi terkait dengan fasilitator daerah di SMK Negeri 1 Ngasem. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana syafaat beliau yang kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu guru yang hebat, yang senantiasa setia menemani anak-anak dalam dunia pendidikan, apalagi panjenengan semua luar biasa. Di SMK ini tadi saya tanya ke Pak Mandi sama Bu Ima, ternyata Masya Allah jumlah siswanya mencapai 2000 sekian ya Bapak Ibu ya. Saya benar-benar baru kali ini saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke sekolah yang besar, di mana panjenengan semuanya terkait dengan dunia pendidikan masih sangat setia menemani, meskipun mungkin dunia di luar pendidikan ada yang ngawe-ngawe mungkin dari segi finansial juga lebih dari kita bekerja atau kita istilahnya rumah sani ya, rumah sani sudah berniat untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik yang mungkin semoga saja ilmu yang kita ajarkan menjadi ilmu yang jaya untuk anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, yaitu terkait dengan
diaplikasikan atau yang akan uji praktek kepada panjenengan semua. Harapan kami titipan dari BPGTK Jawa Timur supaya 7 jurus PKI ini nanti bisa kita sama-sama praktikkan untuk anak-anak dalam pengembangan, terutama pengembangan karakter dan potensi yang dimiliki dalam keunikan siswa di masing-masing jurusan, terutama di SMK Negeri Kapanasem. Demikian Bapak Ibu mungkin sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Pak Fadi nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nuris. Memasuki acara selanjutnya yaitu paparan presentasi hasil implementasi 2 jurus oleh calon fasilitator daerah Bapak Fadi Fitrian Kelompok Binamas SPDGR. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek, saya di bawah aja mungkin. Kita di atas suka kalendernya. Jadi kemarin acara di Malang Bapak Ibu. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi undangan yang merepotkan dari saya. Ini mungkin panjangnya waktunya virtual learning ya di rumah sambil cuci baju atau apa, repot-repot kesini. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang kedua saya akan terima kasih banyak jenengan sudah memenuhi undangan dari saya pribadi melalui sekolah tentang praktik baik. Jadi intinya Bapak Ibu hari ini itu kita sharing. Saya menyampaikan ke panjenengan apa saja yang sudah saya lakukan kepada siswa saya, terkhusus di kelas 10 perhotelan 1 Bapak Ibu. Tentang ini Bapak Ibu, tentang 2 materi, yaitu tentang kenali potensi sama kelola emosi. Ini gak lama Bapak Ibu, saya mungkin nanti hanya ngomong 10 menit, gak usah khawatir Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya sebenarnya ada 7 materi Bapak Ibu dari pusat, dari BPGTK itu ada 7. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua itu kelola emosi, yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi atau daya latih mental kuat, kemudian yang keempat itu KKT apa itu kembangkan jaga konsistensi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kelola atau jaga konsistensi, yang selanjutnya itu adalah membangun kolaborasi, kemudian menata situasi. Saya pilih yang 2 ini Bapak Ibu, itu disampaikan ke anak-anak, itu tentang kenali potensi sama kelola emosi. Alasannya kenapa kalau saya memilih dikenali potensi itu karena sekarang banyak anak-anak itu kalau ditanya bakat minatmu apa? Nggak tahu. Bahkan sampai kelas 3 dia nggak tahu bakat minatnya apa, passionnya di mana apa, akhirnya apa. Ada beberapa siswa yang masih merasa salah jurusan. Sudah kelas 2 pengen keluar karena merasa salah jurusan. Itu karena memang dari awal memang sistem pendidikan kita kurang terangkan ini, kenali potensi. Ya ini sama pemerintah sudah disiapkan website sederhana Bapak Ibu, yaitu ini jadi satu di akupintar.id. Jadi anak-anak nanti di situ mengisi tes, di dalam nanti akan muncul seperti ini. Nah ini websitenya seperti ini Bapak Ibu, ada 4 tes bakat minat, ada 4 gaya belajar, kepribadian, penjurusan sama kemampuan. Jadi semuanya nanti di kelas 2 biasa khususnya itu akan mengisi semua ini. Setelah mengisi nanti ada hasilnya Bapak Ibu. Nah ini kalau yang pertama tes gaya belajar Bapak Ibu ada 3, ini kita sudah tahu, ada visual, auditory sama kinestetik. Kemudian ini next saja Bapak Ibu ya. Ini hasilnya Bapak. Hasilnya jika anak-anak sudah mengerjakan tes gaya belajar akan seperti ini Bapak Ibu. Di dalamnya ada saran juga, di sini ada berapa persentasenya, ada kelihatan semuanya. Karena pemahaman anak-anak itu kalau namanya gaya belajar tipikal cuma 1, karena tidak menutup kemungkinan satu anak itu mempunyai 1 bahkan 3 gaya belajar. Hanya mungkin 1 yang dominan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Next, kalau ini pribadian Bapak Ibu ada 3 tipe, domains, kemudian ada influence, ada steadiness, dan compliance. Bacanya benar nih, Miss. Bacanya apa? Gimana? Compliance, benar ya? Sungkan ya jadi bahasa Inggris soalnya. Ini hasilnya ini Bapak Ibu.
Kalau anak sudah mengerjakan, nanti ada instrumennya, ini. Nah, ada 100% didomain. Jadi anaknya biasanya sukanya memimpin, nggak mau dipimpin. Selalu ingin jadi superior di suatu grupnya. Kemudian ada tes penjurusan dari realistik, kemudian investigatif, kemudian artistik, sosial, enterprising, konvensional, kemudian sosial. Anak sudah mengerjakan hasilnya ini. Kalau sudah muncul hasilnya seperti ini, anak akan mengisi di Google Form yang saya buatkan. Buktinya apakah sudah mengerjakan screenshot, hasilnya apa, dan nanti kelihatan di diagram lingkaran dalam satu kelas itu apa. Seperti ini. Nah ini sebenarnya reset di serata sosial itu punya biasanya anak-anak itu kebanyakan sosial. Teman adalah nomor satu. Kalau nggak dibolongkan tadi bingung ya, pasti kebanyakan teman-temannya. Nah ini kalau multiple intelligence ada 3 tipe, ada musikal, logika matematika, visual spasial, kinestetik, interpersonal, intra ini Bapak Ibu. Biasanya ini anak-anak itu rata-rata di kelasnya ini, ya, selalu merespon temperamen, suasana hatinya selalu satu ini. Nah. Kemudian naturalistik, verbalistik. Nah ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ada mungkin tipikal anak-anak itu di samping dia suka tidak hanya mendengarkan, tapi juga dia suka menyanyi di karaokean, menyerukan suara musik, itu kadang seperti ini tipikalnya. Nah ini Bapak Ibu dalam satu kelas di kelas 10 APH1 kehotelan, ini harusnya sebenarnya 36, yang 4 anak katanya paketannya habis. Alasan klasik ya. Ini 46,9% ini orange, kinestetik, anak perhotelan 10, perhotelan 1. Berarti anaknya rata-rata kalau diajar praktik kayak Pak J. Praktiknya apa Pak J? Perhotelan Macbeth, atau predikator itu senang anak-anak. Tapi kok ada, kemarin itu ada yang mau keluar katanya nggak cocok di perhotelan. Nah ini perlu konseling dengan saya ini Pak. Tes daya belajarnya, tes kepribadiannya, orangnya, steadiness ini orangnya biasanya itu agak apa ya? Suka berperasaan, sensitif. Karena mungkin banyak orang ya Pak ya. Ini tes penjurusan 40,5% sosial kayak tadi kan. Orangnya selalu mengutamakan teman kesinambungan, friends is number two. Kalau nggak ada temannya, nggak dibolong temannya itu bingung aja. Tukaran sampai jejerannya, wah ini malah petaka. Besok nggak masuk ya. Jelas, nggak punya geng bingung dia. Selalu mengutamakan pertemanan. Selanjutnya tes kemampuan, ini tertinggi nih Bapak Ibu. Dalam kelas 1 umum intrapersonal. Nah ini orangnya ada intra. Kebanyakan kalau intra itu dia di samping fokus pada diri sendiri, dia juga fokus ke orang lain. Artinya gimana? Dia misalnya saya betul diskusi kelompok gitu. Bukannya fokus pada kelompok dia. Selalu ikut campur di kelompok orang lain. Kelompoknya nggak benar dia, nggak selesai. Anak sekarang seperti itu. Ini kalau tes kemampuannya kayak tadi ya. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Materi yang kedua sudah saya terapkan mengelola emosi. Kenapa saya menerapkan ini? Kita tahu bahwa sekarang itu tidak hanya anak-anak, orang dewasa itu sangat susah namanya mengendalikan emosi. Yang berita yang kemarin SMP, kakak tingkatnya, tetangganya SD. Setiap berangkat sekolah yang SMP yang SD itu ya apa ya? Usil dari tetangganya yang SMP dilokne lah kalau orang Jawa itu. Dikatain nggak satu hari dia sampai berapa minggu akhirnya dendamnya memuncak, akhirnya anak SD-nya itu dibunuh. Tetangga karena lemahnya gitu kayak kelola emosi. Apa yang saya ajarkan di kelola emosi itu ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama itu kesadaran diri, self awareness, kemudian yang kedua itu pengelolaan diri, self management. Kemudian yang ketiga itu adalah kesadaran social awareness. Kemudian yang keempat itu adalah keterampilan berrelasi, relationship skill. Kemudian yang kelima itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making.
Ini jebolan bahasa Inggris. Lanjut Bapak Ibu yang pertama jenis tesnya. Ini saya buatkan tes sederhana ditanya di apa itu AI. Dan itu insya Allah ya sederhana, kita bisa membantu guru BK untuk mengetahui seberapa tingkat kompetensi sosial emosi menyenangkan. Ya, karena kita butuh instrumen itu. Meskipun tes awal, karena pembelajaran ini nggak bisa 1 JP, 2 JP selesai, nggak bisa Pak. Itu butuh proses. Paling nggak butuh bahkan 2-3 bulan untuk menata anak-anak supaya punya keterampilan yang bagus dalam mengelola emosi. Ini Bapak Ibu, tesnya saya buat ada 5, ini hasilnya. Tes kesadaran diri itu netral. Ini anak-anak parah, ini netral ini kan nggak seneng, nggak sedih. Jadi kayak apa ya? Hampa ya. Perasaan gimana tuh? Nggak tahu pasti sedih kan? Bagian dia ini perlu konseling anaknya ini. Jadi dia kurang bisa mengoreksi, menganalisis apa yang dia rasakannya sesungguhnya gitu loh. Artinya menjawab netral. Nah, ini tes pengelolaan diri, self managementnya. Ini banyak sangat baiknya. Saya lihat produk satu juga bagus selama ini kan hampir bersama saya kurang lebih 6 bulan bersama hampir 1 semester juga alhamdulillah belum ada kejadian kekerasan di kelas, pengeplangan nggak ada, pemukulan nggak ada, pengeroyokan nggak ada. Palingnya sih dari sekolah biasa. Oh masih tidak aman nih rasanya, aman. Berarti kesadaran sosialnya bagus insya Allah. Ini. Yang ketiga ini keterampilan berrelasi itu maksudnya adalah dia punya keahlian dalam berteman, ya, mencari teman. Ini yang sekarang itu anak-anak yang jawabnya tapi kalau secara instrumen bagus. Tapi saya observasi di kelas itu sekolah biasa itu juga insya Allah aman-aman aja, nggak sampai yang sendiri perlu di pojokan nggak punya teman apa nggak ada yang selama ini. Yang terakhir pengambilan keputusannya alhamdulillah sekarang juga sekolah biasa itu meningkat namanya ini. Mungkin terbawa dari dulu dari kemarin dari SMP ya masih terbawa anak-anak gitu ya. Kalau mengambil keputusan, kalau utara sama teman langsung iso gitu ya. Nah, kurang rencana dengan bagus. Ini kalau saya buatkan di diagram tadi Pak. Netral, di stop. Bagian itu netralnya yang perlu kita gali lagi. Kemudian tes ulang diri, beberapa siswa ini saya baik, alhamdulillah bagus ini ulang dirinya untuk tes awal saya. Kemudian tes kesadaran sosialnya ini saya buatkan diagramnya juga, hampir 17 siswa sangat baik. Kemudian keterampilan berrelasi buatkan seperti ini. Nah, keputusan bertanggung jawab itu juga penting Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Contoh habis ada yang menghina kita, lupa melek. Respon pertama digerayai, kamu sakit hati enggak? Sakit. Karena saya kamu sakit. Jadi kenapa? Biasa Pak yang nggak tahu ya. Dan terlalu sering dihina mungkin. Tapi bahaya kalau pengelolaan dirinya jelek, dia memuncak akhirnya pelampiasannya ini yang bahaya. Itu butuh pendekatan sekali, kerjasama yang baik antara guru BK, konselor dengan wali kelas dan guru mapel yang ada. Karena kita guru BK kan nggak mungkin standby di dalam kelas 24 jam. Butuh informasi lain dari guru mapel panjenengan semua. Nah, mampu suasana. Sekian Bapak Ibu berbagi praktik baik dari saya. Betul lama toh? Saya cepat janji enggak ya. Saya beri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus Bapak Ibu pemaparan yang luar biasa. Mungkin bisa menjadi wawasan baru bagi kita untuk pengembangan program sekolah Pak Madia. Tadi ada berapa macam tes Pak? Ada berapa macam tes tadi? Tadi yang kelola kan ada KS-nya 5, berarti 5 tes. Kemudian yang tadi ke tali potensi ada 4 tes. Tes berkalinya kan ada 4. Jadi totalnya kurang lebih 9 tes. Baik, terima kasih Pak Madi. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita kembalikan ke Ibu Nuris ini sepertinya untuk penyampaian teknis pelaporan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk teknis pelaporan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan apa yang sudah diimplementasikan oleh Pak Mandi terhadap Bapak Ibu guru semuanya, ini terkait dengan pelaporan
bisa terjaring dan lebih bisa dikembangkan lagi secara optimal. Terkait dengan laporan OJL nanti pembuatan video, nanti ada 2 Bapak Ibu guru, monggo secara sukarela memberikan testimoni terhadap apa yang sudah Pak Mandi sampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Bisa mengangkat tangan? Baik, Pak. Sebutkan nama dan kelas salah ya, Pak ya. Bisa berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang alhamdulillah bisa dipraktekkan di jurusan saya, utamanya otomotif. Tapi saya tertarik dengan yang kenali potensi. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Alvin bahwa kita itu kan vokasi dan tujuannya kalau bisa mereka itu bekerja, itu harus tahu potensinya. Saya tertarik dengan kenali potensi itu, tadi kan sudah dites juga. Terus untuk tindak lanjutnya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin seperti itu. Untuk kelasnya saya TKR 1 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau disimpan dulu, Pak? Langsung aja. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Irwan, pertanyaan luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dong Pak Irwan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana tindak lanjutnya. Jadi gini, tindak lanjutnya nanti Pak Irwan itu setelah anak mengisi form yang kita bagikan, link yang tadi aku belajar.id sudah mereka dapat hasilnya. Nanti kita jadwal di BK itu ada jadwal counseling, paling tidak 3 sampai 5 anak. Nah itu kita tanggal 1 counseling bahwa kita pendalaman. Misalkan contoh tadi gaya belajar. Ternyata setelah dites gaya belajarnya yang estetik, tapi selama di kelas dan belajar di rumah dia sukanya membaca. Itu kan nggak sinkron, artinya nggak maksimal. Proses belajarnya nggak maksimal, hasilnya kurang maksimal, artinya dia kurang bisa memahami materi kayaknya di TKR. Insya Allah 70% insya Allah anaknya akan estetik. Tapi proses belajarnya di rumah hanya melihat gambar daun itu, daun digambar, ngapain? Sudah ada barangnya, tinggal penggunaannya saja. Jadi tidaknya seperti itu Pak Irwan ya. Nanti anaknya dipanggil satu-satu, dijelaskan. Misalnya kayak simpel aja, gaya belajarnya seperti ini harus sesuai. Kalau tipe mau belajar seperti ini, jadi di rumah belajarnya disesuaikan biar maksimal nanti hasilnya dicapai. Itu Pak Irwan. Terima kasih, semoga bisa paham apa yang saya sampaikan. Gitu Pak Irwan. Baik. Pak Man, ini pertanyaannya sampai berapa? 5 atau 10? Oh 2. Baik, berarti ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, oke Bu Italia. Selamat siang Pak Mandi. Selamat siang Bu Ika. Ya, jadi sebetulnya saya punya 2 pertanyaan ya Pak. Ya, 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu ketika kita melihat kondisi anak di rumah, ya kondisi anak di rumah, jadi kan tidak seutuhnya hanya dilihat dari segi di lingkungan sekolah, tapi juga di rumah. Kemarin saya pernah baca, melihat saja sekilas itu performa anak ketika belajar di sekolah itu ternyata juga dipengaruhi oleh keharmonisan lingkungan di keluarga. Nah, Pak Hadi sebagai guru BK kira-kira bagaimana kita sebagai pendidik di sekolah bisa membantu siswa supaya hal tersebut tidak, atau mungkin presentasi pengaruhnya tidak seluruhnya 100%, mungkin bisa dikurangi dari 100 menjadi 70% atau 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai emosi tadi. Emosi mungkin kalau di sekolah kita fokusnya ke siswa, tapi school community tidak lepas dari namanya sekolah, siswa, dan juga orang tua. Nah, mungkin dari guru dan siswa sudah ada upaya untuk bagaimana mengendalikan emosi tersebut di school community. Tapi bagaimana dengan orang tua juga yang memegang peran penting dalam mendukung siswa meningkatkan performa belajar dan juga sosialnya. Bagaimana cara mengatasi hal itu mengenai manajemen emosi orang tua itu sendiri? Apakah Pak Fandi punya trik atau mungkin solusi yang bisa diberikan? Terima kasih. Langsung ditanggapi Bapak. Oke, langsung aja. Saya rangkum ya pertanyaan kedua yang pertama, bagaimana bisa mengurangi dampak negatif dari jika anak itu ada permasalahan dengan orang tua.
Mungkin dari 100 jadi sudah dari 70%. Yang kedua, bagaimana juga tipsnya juga mengatur emosi orang tua. Benar. Emosi orang tua yang sekarang kebanyakan meledak-ledak, yang akibatnya anaknya jadi korban berdampak di sekolah. Pertanyaan pertama, bagaimana banyak sekarang yang memang pada broken home yang maaf sekali, misalkan itu berdampak ke anak. Bagaimana cara menguranginya? Yang pertama, misal guru mapel atau wali kelas mengetahui siswanya sudah tahu, jadi kan setiap hari kelas pasti observasi tahu. Oh ini anaknya dapat apa dari teman-temannya habis bertengkar. Orang tuanya bertengkar, anaknya dengar saja. Itu secara psikologis akan mengganggu dia performa di sekolah. Terus bagaimana? Kalau misalkan guru mapel tidak mampu menangani, mohon maaf, jangan dipaksakan menangani. Kasihkan bidangnya saja ke guru BK. Jangan enteng nggak umat sebagai informasi saja ke guru BK. Nanti tidak ada konseling. Nanti di BK prosedurnya tidak hanya konseling dengan anaknya, juga akan melaksanakan konseling dengan bapak atau ibunya. Bahkan kalau misalkan masalah itu mohon maaf bisa dikatakan parah, kita akan melaksanakan home visit. Itu loh. Bahkan siswa saya sendiri perhotelan itu yang ada kasus, bahkan saya sudah itu sampai 6 kali dalam satu semester dan belum tembus gitu loh. Itu penting. Jadi jangan dipaksakan. Dokter ada bidangnya. Sudah tahu spesialis itu kan nggak mungkin namanya spesialis misalkan jiwa kan ya ampun pokoknya. Jadi kan harus memahami itu. Mohon maaf bukan berarti guru BK tidak mau merasa ini dipintarkan enggak. Kita sesuai porsi kita masing-masing. Kalau jenengan misalkan ahli di matematika, fokuslah di matematika, kejarnya di potensi matematika di teman-teman siswanya ini. Kalau ada permasalahan jenengan nggak bisa wali kelas, langsung aja namanya alih tangan kasus ke guru BK. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi manajemen emosi ke orang tua yang benar ya. Banyak anak-anak itu bermasalah, ternyata masalahnya tidak dengan siswanya tapi dengan orang tua. Orang tuanya gampang emosian. Kalau ada emosi sudah tahu anaknya perempuan dipisui bapak itu, ceklek, pedot. Ada seorang perempuan dipisui bapaknya, kasus. Hanya ucapan, tapi pasti gerakannya dari tadi kesadaran dirinya, emosinya pasti sangat sedih, marah, sakit hati jadi satu. Solusinya bagaimana? Itu nanti jangan bisa lapor kembali lagi ke konselor guru BK-nya. Nanti biar koordinasi dengan baik. Bukan guru BK memarahi orang tua, enggak. Ada namanya komunikasi keluarga. Kalau tidak bisa dilaksanakan di sekolah, misalkan orang tuanya sibuk, guru BK yang memang harus wajib home visit. Yang home visit bukan siswanya, tapi home visit ke orang tuanya. Karena di sini sumber masalahnya di sini. Tolonglah kalau emosi pelampiasannya jangan ke anak. Kalau ada permasalahan tukaran dengan si suami dan istri bapak ibu ya nunggu malam nunggu anaknya baru ini si perempuan anaknya ini. Jangan terang-terangan tukaran depan anak tidak silat. Anaknya sudah besar kalau orang Jawa segera-gerak. Wah ini resiko bapak ibu, resiko kita tinggi. Itu jawaban ya Bu Ika. Tetap pengelolaan emosi butuh waktu, butuh pendampingan, tidak bisa kita tangani hari sembuh nggak mungkin. Dokter kan nggak mungkin, dia dikasih obat, ini obat minum sore siang, aduh nggak bahaya, itu sore sembuh malam 12 kan nggak mungkin. Itu aja jawaban dari saya Bu Ika, semoga bisa terpuaskan. Terpuaskan Bu Ika? Alhamdulillah. Jadi seperti itu ternyata pengelolaan emosi itu kita tidak bisa menjudge siswa ya Pak ya. Ternyata bisa berasal juga dari lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga. Baik, untuk sesi tanya jawab karena sudah terpenuhi 2 pertanyaan, selanjutnya kita ke testimoni. Untuk testimoni 2 juga kan? Langsung aja. 2? Berapa? 3. Baik. Baik, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan testimoni terkait berbagi praktik baik hari ini oleh Pak Pandi. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Siapa dulu nih Bu Ida ya? Bu Ida Pak Dia dulu. Pak Dia. Ya. Silakan Pak Dia. Pak Dia itu guru BK ya. Guru BK paling muda sendiri.
Monggo Pak Dias. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu kepada Pak Pandi. Yes, itu Pak Pandi ya, ini menurut saya pribadi ini sangatlah bermanfaat untuk kita semuanya, terkhususnya itu untuk anak. Apalagi dari kedua jurus ini, kalau kita lihat kan memang anak-anak sekarang ya, apalagi kelas 10 itu kalau kita lihat masuk ke SMK, apalagi jurusan yang dia pilih itu terkadang masih karena yang pertama kemauan orang tua, yang kedua karena ewa-ewaan yang ikut. Jadi kenali potensi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak. Ya mungkin kalau sudah masuk ke sini, nah kita kenali anak itu potensinya tuh di mana. Kalau sudah jurusan yang dia pilih ya, harusnya sudah itu sudah pilihan dia. Jadi harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali masih di awal semester itu kayak merasa bahwa masih salah jurusan. Kalau terus-terus itu, ya lama-lama nanti akan ingin keluar ya. Tapi yang kedua ini mengenai kelola emosi, apalagi dengan masih berarti itu anak-anak itu dari peralihan dari SMP ke SMA atau SMK itu pengendalian emosi itu masih buruk. Seperti yang dijelaskan dengan Pak Wandi tadi, bahwasanya itu anak-anak kalau ditanya perasaannya bagaimana, jawabannya tidak tahu. Nah itu yang menurut saya itu masih harus kita mengetahui emosinya, harus tahu. Karena kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang. Kalau tidak tahu itu lah, itu yang bahaya. Nah itu, menurut saya itu sangat luar biasa apa yang dijelaskan oleh Pak Fadil untuk kita semua, terkhususnya untuk anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dias, luar biasa. Selanjutnya, Pak Afa. Afa, ini Bapak Mas Guru Perhotelan, ini paling muda ya. Silakan Pak Afa. Oke, terima kasih Pak Fandi, materinya sangat luar biasa ya. Terkhusus untuk siswa yang pertama ini kenali potensi ya materinya. Jadi siswa dari awal kalau sudah kenal dengan potensinya, nanti selanjutnya akan dengan mudah mengembangkan potensinya tersebut. Jadi kalau sudah kenal dengan potensinya, siswa itu mungkin bisa lebih fokus mengembangkan potensinya. Jadi ke depan mungkin kalau sudah kenal potensinya, sudah tahu arahnya kemana, itu siswa lebih gampang fokus untuk mengembangkan tersebut. Jadi terima kasih sekali Pak Pandi untuk materinya ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Afa, matur suwun sangat. Testimoni terakhir, Ibu Ida Lesti. Ini Miss bahasa Inggris ini. Penguasanya kampung Inggris ini. Silakan Miss. Selamat siang, terima kasih Pak Pandi untuk materi hari ini. Implementasi dari yang pertama kenali potensi dan kelola emosi. Tentang kelola emosi seperti yang kita tahu bahwa di akhir-akhir ini anak-anak sering losing their emotion ya, kehilangan, tidak terkontrol. Iya, losing their controlling of the emotion. So that is why kita harus sebenarnya bisa menemani, dan saya juga terima kasih Pak Fandi atas adanya layanan ini. Jadi anak-anak nanti bisa dengan mudah untuk mengimplementasikan itu dalam kehidupannya sehari-hari, di kehidupan sosial dan juga kehidupannya nanti di rumah. Seperti itu aja Pak Fandi. Terima kasih. Terima kasih Miss Indah. Pak, ada hadiahnya nggak Pak ini Pak? Ada hadiahnya nggak ini? Oh, ada. Nanti kirim nomor rekening masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas presentasinya dan juga testimoni. Bapak Ibu yang berbahagia, tiba kita pada penghujung acara. Dan sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan, marilah kita sama-sama membacakan doa dengan penuh hikmat yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rohman Hakim. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin wa ajil fi sakaratil maut wa najjana minan nar wa aqamna hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah rangkaian acara pendampingan berbagi praktik baik implementasi on the job learning. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Fasilitator Nasional, Ibu Nuri Sandiatun, Salapa SPD, dan juga Bapak Ibu Guru yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dan didiskusikan dapat membawa manfaat bagi pengembangan program sekolah kita ke arah yang lebih baik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memahami jalannya kegiatan ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, marilah kita tutup kegiatan ini dengan rasa syukur dan semangat untuk terus berinovasi. Saya Imamati Ajatari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun selesai Bapak, bentar bisa ambilkan hadiahnya gitu. iPhone Mas.
Jadi nggak bisa kita bilang I eaten itu nggak boleh. Jadi harus